Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sistem otomatis deteksi dan pengaburan wajah. Kelompok kami yang beranggotakan saya Intan Syahya Fadila dengan NIM 23030401449 dan juga rekan saya Kemal Masyhudul Haq dengan NIM 23030404206. Baik, langsung saja ke slide berikutnya, yaitu ada latar belakang masalah. Belum muncul ya? Oke, di sini sudah muncul latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah, mengapa kelompok kami membuat yang namanya sistem otomatis deteksi dan pengaburan wajah. Latar belakangnya adalah yang pertama, karena penyebaran media digital itu sangat masif. Yang kedua, identitas wajah sering tersebar luas tanpa izin. Lalu pengaburan manual kurang efisien dan rentan kesalahan. Lalu di era digital, gambar dan video sangat mudah tersebar. Sayangnya, wajah individu bisa ikut tersebar tanpa izin. Oleh karena itu, sistem otomatis ini untuk mendeteksi dan mengaburkan wajah sangat dibutuhkan. Itu latar belakang mengapa kelompok kami mengambil sistem deteksi dan juga pengaburan wajah. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, slide ketiga. Di sini ada tujuan proyek. Jadi tujuan proyek kami yaitu yang pertama pastinya adalah deteksi otomatis wajah. Yang kedua, pengaburan wajah yang efektif. Yang ketiga, mengurangi penyalahgunaan data visual. Jadi tujuan dari proyek ini adalah membangun aplikasi yang dapat secara otomatis itu dapat mendeteksi dan mengaburkan wajah untuk melindungi identitas seseorang gitu. Dan sampai ke slide 4, di sini ada tinjauan literatur. Jadi kami menggunakan tinjauan literaturnya itu ada menggunakan hair cascade. Jadi hair cascade ini sangat efektif untuk deteksi real time. Lalu ada Gaussian blur. Gaussian blur ini menyamarkan wajah tanpa merusak konten. Studi lainnya mungkin ada implementasi real time, edukasi dan juga keamanan. Jadi berdasarkan literatur, hair cascade terbukti efektif untuk deteksi wajah dan Gaussian blur cocok untuk menyamarkan identitas wajah. Seperti itu. Jadi slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi untuk materi selanjutnya ada permasalahan. Jadi apa sih permasalahan dari kita membuat sistem otomasi deteksi wajah? Yang pertama ada penyebaran identitas tanpa izin. Yang kedua ada proses manual tidak efisien. Ketiga deteksi sulit kondisi nyata. Keempat kurangnya aplikasi otomatis dan yang terakhir ada skalabilitas rendah. Jadi masalah utama adalah proses manual yang lambat, hasil yang tidak akurat, dan belum adanya sistem otomatis yang ramah pengguna untuk kasus ini. Selanjutnya ada metode usulan. Yang pertama ada usulan Hair Cascade Classifier. Kedua adalah validasi hasil deteksi. Ketiga ada Gaussian blur. Keempat adalah GUI interaktif. Dan yang terakhir ada integrasi webcam atau folder. Untuk metode yang kami usulkan mencakup deteksi otomatis dengan hair cascade, validasi hasil dan pengaburan wajah dengan Gaussian blur melalui antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Selanjutnya ada slide selanjutnya masih metode usulan. 1. Input gambar atau video. 2. Deteksi wajah. 3. Validasi hasil. 4. Pengaburan. 5. Output citra atau video. Di sini ada flowchart ini menunjukkan alur kerja sistem dari input data hingga hasil citra atau video yang sudah digabungkan secara otomatis. Selanjutnya ada evaluasi sistem, akurasi deteksi wajah, false positif atau negatif, kecepatan proses, survei pengguna, dicoba pada datanya. Kami mengevaluasi sistem berdasarkan akurasi deteksi, jumlah kesalahan, kecepatan pemrosesan, dan umpan balik dari pengguna melalui survei. 9. Ada hasil prototipe. Yang pertama menggunakan GUI Python, OpenCV. Kedua menggunakan deteksi akurat. Ketiga pengaburan otomatis. Keempat pengaturan tingkat blur.
dan dapat mendeteksi wajah dan mengaburkannya secara otomatis dengan hasil yang cukup akurat dalam berbagai kondisi. Yang ke-10, apa sih manfaat proyek dari sistem otomasi deteksi ini? Yang pertama adalah menjaga privasi visual manusia, kedua etika digital terjaga, ketiga berguna untuk pengamanan dan edukasi, keempat otomatisasi editing wajah, dan yang terakhir adalah dapat diterapkan di dunia luas. Manfaat proyek ini sangat luas, mulai dari bidang edukasi hingga digunakan dalam bidang jurnalistik, pendidikan, dan sistem keamanan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk proyek ini adalah deteksi pengkaburan otomatis terbukti efektif, implementasi hard cascade dan Gaussian blur berhasil, potensi besar untuk penggunaan luas. Kesimpulannya, sistem ini terbukti berhasil secara teknis dan memiliki potensi besar untuk digunakan secara luas dalam kehidupan nyata. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan mengenai prototipenya nanti. Ya, baik, terima kasih rekan saya sudah menyampaikan mengenai PowerPoint, mengenai sistem deteksi dan pengaburan wajah, sistem otomatis deteksi dan juga pengaburan wajah. Mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulan dari evaluasi sistem terus juga hasil prototipenya, mungkin yang pertama itu antarmuka atau grafis GUI yang memudahkan pengguna awam. Jadi prototip ini berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman dan juga bantuan pustaka OpenCV untuk pengolahan citranya. Terus fitur-fitur yang digunakan mungkin ada antarmuka grafis GUI, terus ada deteksi wajah yang akurat dan juga pengaburan otomatis. Lalu pengaturan tingkat blur juga. Dan sistem ini menawarkan manfaat yang luas dan relevan dengan kebutuhan ini. Menjaga privasi visual individu, lalu menggunakan etika digital, lalu mempermudah tugas editing atau gambar video, dan juga memiliki potensi diterapkan dalam sistem keamanan dan pengawasan karena harus integrasi dan juga untuk bahan negara yang membutuhkan anonimitas subjek. Dan juga sistem deteksi yang kelompok kami buat ini kan menggunakan metode hard cascade dan Gaussian blur terbukti efektif. Lalu sistem deteksi dan pengaburan wajah otomatis dapat diimplementasikan secara teknis di demo project yang satu ini, berikut ini. Gitu, mungkin itu saja hasil presentasi pemaparan materi mengenai sistem otomatis deteksi dan pengaburan wajah dari kami yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik, dengan mudah, dan pastinya berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terus kami mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi mungkin ada kesalahan atau kata-kata yang kurang. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi kami. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun fasabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Intan Cahya Fadila dan juga Kemal sudah berhasil membuat demo project mengenai project yang sudah kelompok kami buat. Jadi di sini bisa dilihat ya, di sini itu ada codingan mengenai IMG blur. Jadi mungkin penjelasan dulu ya. Tadi setelah dijelaskan ya mengenai kelompok kami itu ya, cara kerja sistem kelompok kami. Itu di sini ada yang pertama itu jadi input gambar. Jadi ketika kita menginputkan gambar atau otomatis kamera menyorot muka, lalu kamera itu akan mendeteksi wajah kita karena menggunakan sistem algoritma hard cascade classifier dari OpenCV. Lalu setelah kamera itu sudah mendeteksi wajah kita yang sudah tertera oleh kamera, lalu sebuah sistem tersebut melakukan penentuan lokasi wajah. Jadi jika wajah berhasil dideteksi, maka sistem akan menentukan koordinat bounding box ya. Jadi setiap wajah yang terdeteksi itu akan mengalami blurring atau pengaburan. Ya, area wajah kemudian diterapkan Gaussian blur atau metode pixelation untuk menyamarkan identitas. Nah, lalu ini di terakhir itu ada output gitu. Jadi mungkin ini gambaran kasar mengenai demo project kelompok kami. Saya Indah Cahaya Fadila dan juga Kemal
membuat sistem otomatis deteksi dan pengaburan wajah untuk keamanan privasi menggunakan metode Hard, Cascade, dan Gaussian Blur. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama yaitu kita buka Visual Studio Code. Lalu di sini kita sudah membuat isian dari folder tersebut, ada IMG Blur itu, terus isiannya di sini. Lalu langsung saja ke main.py. Lalu di sini kita sudah mendapat kodenya juga ya. Jadi di sini ada load Hard Cascade untuk mendeteksi wajah itu. Terus ada juga kamera berhasil dibuka deteksi dan blur wajah aktif. Terus kamera membaca frame dari kamera, terus mengkonversi ke grayscale untuk deteksi wajah. Lalu deteksi wajah menggunakan Hair Cascade, lalu blur wajah yang terdeteksi. Oke, untuk kita merun atau menjalankan sistem yang sudah saya dan juga Kemal buat ya, kita buka yang namanya terminal ya. Ini udah tadi dijalankan sama saya dan juga Kemal. Jadi kita buka ini terminal. Jadi caranya itu baik. Jadi kita menjalankannya menggunakan terminal ya. Jadi ini kan otomatis. Lalu kita ketik uv run main.py. Setelah sudah diketik kita langsung enter. Kamera berhasil dibuka ya. Mungkin bisa dilihat di sini ya. Tulisannya kamera berhasil dibuka, deteksi dan blur wajah aktif ya. Gitu. Mungkin ini dari aplikasi saya ya. Bisa dilihat ke sini kamera hasilnya. Nah, jadi seperti ini mengenai sistem blur wajah menggunakan Hair Cascade yang sudah kelompok kami buat, saya Intan Cahya Fadila dengan NIM 230304049 dan juga rekan saya Kemal. Jadi di sini bisa dilihat wajah di blurnya itu satu. Tapi kalau misal ada satu orang lagi bisa dua. Jadi wajah di blur ini bisa mendeteksi kalau misal orangnya satu ini otomatis satu, kalau orangnya dua. Jadi ini sistemnya langsung mendeteksi muka kita. Setelah mendeteksi muka kita langsung oleh Hair Cascade diubah menjadi dimasukkan dan juga blurring pakai Hair Cascade dan juga melakukan blurring juga gitu. Mungkin demo projectnya itu saja yang bisa saya dan juga teman saya buat mengenai sistem blur wajah yang bisa kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk file project akan kami sertakan juga di on-class. Baik, segitu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sistem ini, proyek yang sudah kelompok kami buat, berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.